Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisar Rahmawan dengan NPM 240411101075. Di sini saya mau menjelaskan tentang praktikum 60, yang dimana di sini membahas tentang kelas. Kelas mahasiswa mempresentasikan seorang mahasiswa. Kemudian di bawahnya adalah dev in it, yaitu adalah konstruktor dalam Python. Fungsi ini otomatis dipanggil saat sebuah objek dibuat dari kelas. Biasanya digunakan untuk menginisialisasikan atribut objek. Kemudian self ini adalah referensi ke objek itu sendiri. Dan itu adalah default konstruktor. Self.nama adalah atribut untuk menyimpan nama mahasiswa. Kemudian diinisialisasikan dengan string kosong. Lalu ada self npm, atribut untuk menyimpan nama npm. Kemudian di sini adalah self dosen wali, atribut untuk menyimpan nama dosen wali. Kemudian ada self mata kuliah, yaitu atribut untuk menyimpan daftar mata kuliah. Lalu ada dev untuk tetapkan dosen wali, yaitu dimana atributnya adalah self dan dosen wali. Self dosen wali yaitu mengatur atribut dosen wali dengan nilai yang diberikan sebagai parameter. Kemudian ada dev ambil mata kuliah, metode untuk menambahkan mata kuliah yang diambil siswa. Satu mata kuliah sama dengan kode titik dua kode nama titik dua nama. Sini membuat dictionary untuk menyimpan kode dan ini nama mata kuliah. Kemudian ada self mata kuliah append. Satu mata kuliah di sini adalah untuk menambahkan dictionary mata kuliah ke dalam list. Lalu akan dibuat objek baru dari kelas mahasiswa. Di sini adalah mahasiswa pertama dengan atribut nama, yaitu akan dalam Python akan mengisi atribut nama mahasiswa pertama dengan nilai rahmat. Mengisi atribut nama. Kemudian ini mahasiswa pertama .npm ini yang diisi dengan 12345678910. Kemudian mahasiswa pertama tetapkan dosen wali, yaitu adalah isi metode untuk mengatur dosen wali menjadi Daud. Dilanjutkan ini mahasiswa pertama ambil mata kuliah. Ini adalah kode JTEK01 dan juga ini adalah nama program namanya, yaitu programming 1. Kemudian di bawahnya ada mata kuliah kedua dan kodenya juga. Lalu di bawah sini adalah menampilkan data mahasiswa pertama. Yang pertama itu adalah print nama, di mana mahasiswa pertama dot nama, yaitu ini. Kemudian print npm mahasiswa mahasiswa pertama npm. Kemudian seterusnya, lalu ini akan dilakukan looping, menampilkan daftar mata kuliah mahasiswa pertama. Lalu di sini adalah print kosong untuk membuat spasi. Kemudian di sini ada membuat objek baru dari kelas mahasiswa. Mahasiswa kedua. Kalau yang tadi mahasiswa pertama, ini adalah mahasiswa kedua. Menampilkan data mahasiswa kedua masih menggunakan nilai default. Print nama mahasiswa kedua dot nama menampilkan nama mahasiswa kedua. Kemudian ada mahasiswa kedua .npm dan mahasiswa kedua dosen wali. Nah, outputnya adalah
Output yang ditampilkan adalah yang pertama nama. Namanya adalah Rahmat karena sini sudah dimasukkan nama Rahmat. Kemudian NPM 12345678990. Kemudian di sini ada dosen wali yaitu Daud, di mana Rahmat mengambil nama mata kuliah Programming 1 dengan kode JTEK 01. Lalu Rahmat juga mengambil Programming 2 dengan kode JTEK 01. Di sini ada hasil PyTest-nya. Oke, lanjut ke 61. Oke, lanjut ke 61. Di sini adalah kelas mahasiswa yang dimana mempresentasikan seorang mahasiswa. Lalu sama seperti yang tadi ada def dan in itself, yaitu default constructor. Konstruktor untuk inisialisasi atribut default saat objek dibuat. Sini ada self nama, self npm, self dosen wali, dan juga self mata kuliah. Itu adalah atribut untuk menyimpan masing-masing. Yaitu ini seperti ini adalah nama mahasiswa, ini npm, ini dosen wali, dan mata kuliah. Kemudian di bawahnya ada def tetapkan dosen wali. Itu untuk metode untuk menetapkan nama dosen wali dari si mahasiswa tersebut. Di sini adalah self dosen wali sama dengan dosen wali, di mana menyimpan nama dosen wali ke atribut dosen wali. Menyimpan nama dosen wali. Lalu ada def ambil mata kuliah self kode nama. Metode untuk menambahkan mata kuliah yang diambil si mahasiswa. Satu mata kuliah. Ini membuat dictionary. Ini membuat dictionary berisi kode dan nama mata kuliah. Kemudian di bawahnya adalah append, yaitu menambah dictionary mata kuliah ke dalam list mata kuliah. Di sini adalah metode untuk mengubah objek ini ke string. Itu adalah tampilan, di mana ini adalah variabel untuk menyimpan hasil format data mahasiswa. Lalu ini adalah menambah baris nama mahasiswa ke dalam tampilan, menambah baris npm mahasiswa ke dalam tampilan. Ini adalah menambah baris dosen wali ke dalam tampilan. Lalu ini adalah penambahan daftar mata kuliah ke dalam tampilan. Kemudian mengembalikan string hasil tampilan data mahasiswa. Lalu di bawahnya adalah mahasiswa pertama, itu membuat objek baru dari kelas mahasiswa, di mana mahasiswa pertama .nama itu adalah Rahmat dan mahasiswa pertama .npm adalah 12345678990. Kemudian mahasiswa pertama menetapkan dosen wali. Mahasiswa pertama mengambil mata kuliah dengan kode JTEK 01 dan namanya adalah Programming 1. Mahasiswa pertama juga mengambil mata kuliah JTEK 01 Programming 2. Kemudian di sini adalah mencetak data mahasiswa pertama menggunakan format string. Lalu di sini adalah print baris kosong. Lalu di bawahnya adalah mahasiswa kedua, membuat objek baru dari kelas mahasiswa dengan nilai default. Nilai adalah default untuk yang kedua. Mencetak data mahasiswa kedua yang masih kosong menggunakan nilai default. Outputnya adalah seperti ini. Dan ini adalah hasil PyTest-nya. Sudah paste. Oke, lanjut ke praktikum 62. Di sini juga sama menggunakan presentasi seorang mahasiswa dalam kelas. Di sini ada def init, di mana ini adalah default constructor,
Di sini juga berisi self.nama, yaitu atribut untuk menyimpan nama mahasiswa diinisialisasikan sebagai string kosong. Lalu ada self npm, self dosen wali, dan self mata kuliah. Di sini ada def minta data, meminta data. Yaitu minta data mahasiswa, metode untuk meminta input dari data pengguna. Self nama sama dengan input nama. Ini adalah nama meminta input nama. Lalu dilakukan strip untuk menghapus spasi. Di sini adalah jika input nama adalah selesai, maka mengembalikan non untuk menandakan proses selesai. Jadi input ketika selesai maka akan menandakan proses selesai. Lalu di sini ada self npm input, meminta input npm mahasiswa, dan seperti seperti di atas ada strip untuk menghapus spasi. Lalu ada self dosen wali, ini adalah input nama dosen wali. Lalu ada self mata kuliah untuk mengosongkan daftar kuliah. Di sini adalah memulai looping untuk meminta sebuah data mata kuliah, di mana meminta input kode mata kuliah menghapus spasi. Lalu jika input adalah selesai, maka keluar dari loop. Ini adalah nama sama dengan input. Input meminta input nama mata kuliah, lalu menghapus spasi di akhir dengan pakai strip ya. Di awal dan juga di akhir, karena ini adalah strip bukan L strip dan juga R strip. Self mata kuliah .append ini menambahkan dictionary mata kuliah. Lalu mengembalikan objek mahasiswa dengan data yang diinput. Kemudian di sini ada def cetak data, cetak data mahasiswa, di mana adalah print nama dan dalamnya adalah atribut self nama. Di sini ada npm, self npm, dan dosen wali, self dosen wali. Lalu di sini ada iterasi melalui daftar mata kuliah, di mana mencetak nama dan kode mata kuliah. Lalu di bawahnya adalah ini membuat list kosong untuk menyimpan semua data mahasiswa. Sini memulai looping, membuat objek mahasiswa baru, meminta input data mahasiswa. Jika minta data mengembalikan non, keluar dari loop. Semua mahasiswa .append menambahkan mahasiswa, menambahkan objek mahasiswa ke dalam nih semua mahasiswa. Lalu di bawahnya ada menambahkan baris kosong. Lalu ini adalah print untuk ngeprint data mahasiswa ya. Lalu di bawahnya adalah iterasi melalui list semua mahasiswa, di mana adalah memanggil metode cetak data untuk mencetak data masing-masing. Lalu print kosong. Output yang ditampilkan adalah seperti ini. Pertama, input yang saya masukkan adalah Rahmat dengan npm 12345678990. Doswalnya adalah Daud dan kode MK adalah TKT01. Nama MK adalah MK01. Lalu saya masukin lagi TKT02 dan MK02. Kemudian saya ketik selesai. Maka looping berakhir dan meminta mahasiswa lain satu lagi. Jadi saya masukkan Daud npm 98765432210 dengan doswal Rahmat. Lalu ada kode MK TKT01 dan MK01 dengan kode MK saya tulis selesai yang menandakan looping berakhir. Dan setelah input ketiga diminta nama, saya langsung memasukkan selesai, berarti menandakan bahwa semua proses ini sudah selesai, lalu menampilkan hasil semua mahasiswa, di mana yang sudah saya input tadi. Di sini adalah Rahmat dengan npm 12345678990 dengan dosen wali Daud, dan ini adalah
nama mata kuliah beserta kode kode mata kuliahnya. Ini adalah data mahasiswa pertama dan ini adalah data mahasiswa kedua yang dimana mahasiswa kedua hanya mengambil satu MK saja, yaitu ini. Ini adalah PyTest dari Praktikum 62. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.